Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Hari ini gereja mengawali masa retret agung yang dikenal dengan nama masa Prapaskah, yang diawali dengan hari raya Rabu Abu. Maka mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpantang dan berpuasa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga kami memasuki masa retret agung kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekaligus pembukaan masa retret agung, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan lihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sedekah
berdoa dan berpuasa merupakan 3 jalan orang Kristen untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Dengan berdoa, kita membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Melalui puasa, kita mengatur tubuh dan kehidupan. Sedangkan melalui sedekah, kita berbelas kasih secara nyata dengan sesama. Kita bukan saja harus menjauhi yang jahat, tetapi sekaligus pula mengusahakan yang baik. Namun, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadikan 3 hal tersebut sebagai alasan untuk memegahkan diri. Karena jika demikian, iman kita hanya dipenuhi dengan kepalsuan dan kemunafikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus ingin menekankan pentingnya kerendahan hati dalam penghayatan iman. Iman pada Tuhan tidaklah untuk dipamer-pamerkan, tetapi sebagai bentuk pencarian pribadi dan upaya memuliakan Allah dalam kerendahan hati. Doa, puasa, dan sedekah bukanlah tindakan untuk memenangkan hati manusia demi mendapatkan pujian. Tetapi doa, puasa, dan sedekah adalah sarana untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan dan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini umat Katolik di seluruh dunia memulai masa retret agung yang diawali atau ditandai dengan Rabu Abu. Dengan kita ditandai abu yang biasanya dioleskan pada dahi dalam bentuk tanda salib. Tetapi karena kita sekarang berada dalam masa pandemi virus corona, maka abu ditaburkan di atas kepala kita. Tetapi maknanya tetap sama. Baik ditaburkan di atas kepala maupun dioleskan pada dahi, pesannya tetap sama, bahwa kita berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Oleh karena itu, kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Kita memang berasal dari abu dan akan kembali kepada abu. Oleh karena itu, menandai diri dengan abu menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang rapuh, yang tidak berguna, bagaikan sebutir debu yang hilang musnah bila ditiup angin. Tetapi oleh karena belas kasih Allah semata-mata, maka kita boleh hidup di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu dalam bacaan Injil tadi, Yesus dengan tegas mengingatkan kita agar dalam menjalankan kewajiban keagamaan kita, terutama selama masa Prapaskah ini, hendaklah melakukan kewajiban-kewajiban iman kita sebagai orang beriman. Kita lakukan karena datang dari kedalaman hati iman yang mendalam kepada Tuhan, dan bukan supaya dilihat di sanjung orang. Tidak ada gunanya kita pamerkan iman kita di hadapan sesama, tetapi iman kita harus megah di hadapan Tuhan. Artinya, kita sungguh percaya secara mendalam kepada Tuhan dan mau mengubah hidup kita dengan bertobat kembali ke jalan kehendak Allah. Karena kita adalah debu, kita orang-orang yang tidak berguna, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan semata-mata, maka kita boleh memperoleh hidup secara cuma-cuma penuh cinta dari Allah. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, masa retret agung juga merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan kembali belas kasih Allah kepada kita umatnya. Oleh karena keserakahan manusia, maka manusia kehilangan kasih dari Allah itu. Tapi
Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah selalu menawarkan kasih-Nya kepada manusia agar manusia terbebas dari berbagai macam belenggu-belenggu. Nah, masa Prapaskah yang akan berlangsung selama 40 hari, mulai dari hari Rabu Abu sampai tanggal 3 April, Sabtu malam suci, adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana dalamnya cinta kasih Allah, belas kasih Allah kepada manusia. Manusia yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena cintanya, maka Allah selalu membuka pintu pertobatan untuk manusia kembali ke jalan yang benar. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Nabi Yoel dalam bacaan pertama yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini mengatakan, robeklah hatimu dan jangan pakaianmu. Mengapa kita harus merobek hati dan bukan pakaian? Kalau tubuh kita itu tergores oleh suatu benda tajam, maka kita tersakit. Maka dosa telah menyakiti hati Allah sesama dan diri kita. Maka kalau kita merobek hati kita, artinya bertobat secara radikal, kita menyadari secara sungguh dan mendalam betapa jahatnya dosa yang telah membuat hati Allah terluka, tersakiti, sesama kita tersakiti, dan juga diri kita tersakiti. Karena itu kita perlu bertobat kembali ke jalan yang benar dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita memasuki masa retret agung ini dengan bersungguh-sungguh menjalankan puasa, doa, dan bersedekah. Semoga selama masa retret agung ini relasi kita dengan Tuhan semakin mendalam, dan pada akhirnya kita semakin bertumbuh dalam belas kasih Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi dan selamat memasuki retret agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.